Panganjali. Om Swastiastu. Makan dulu anak semua. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik? Baik. Tidak ada yang sakit kan? Tidak. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Karena agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Untuk berdoa, berdoa saja ya. Berdoa buat agar juga percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Bu Guru akan mengabsen kalian ya. Nanti yang namanya buku tersebut silakan angkat tangan dan bilang hadir. Yang pertama ada hadir. Hadir. Yang kedua ada Karida. Hadir. Yang ketiga ada Nanda Cantika. Hadir. Yang keempat ada Dipayani. Hadir. Hadir. Jadi semuanya hadir. Sebelum memulai petualangan kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Yang dimana di sini kita akan bernyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya ada yang tahu lagunya? Tahu. Pintar sekali. Nah di sini Bu Guru ingin minta tolong nih satu orang untuk memimpin temannya bernyanyi di depan. Apakah ada yang mau untuk membantu temannya memandu bernyanyi di depan? Tidak ada yang mau? Ada Lia. Ada Lia, apakah mau? Ada, silakan ada Lia di depan. Teman-teman yang lain bisa berdiri ya. Baiklah. Sampai kita tidak pulang-pulang. Sampai nyambung menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia tak ada lain. Aku berjanji padamu, menuju tanah airku Indonesia. Sudah, terima kasih Adam. Selamat Adam ya. Bersama barusan kita sudah bernyanyi lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke. Benar sekali, lagu ini menggambarkan betapa besarnya negara Indonesia yang dimana terbentang dari ujung Sabang hingga ujung Merauke, yang dimana ujung Sabang itu berada di sebelah barat, sedangkan Merauke itu berada di sebelah timur. Nah itulah yang akan kita pelajari hari ini, yang dimana sekarang kita berada di provinsi apa? Bali. Benar sekali. Kalau kita ingin jalan-jalan ke Merauke, maka kita harus ke arah timur. Benar sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai petunjuk arah agar kita tidak tersesat. Yang dimana nanti kita akan berpetualang di sini. Oke. Nah, selama petualangan nanti, Bu Guru mengharapkan kalian mampu menyebutkan arah mata angin. Di sini, ada yang tahu arah mata angin itu apa aja? Timur. Benar sekali, timur. Barat, selatan, ya. Jadi, setelah Bu Guru lihat, ternyata kalian sudah ada nih yang mengetahui beberapa arah mata angin. Tapi nanti kita akan berpetualang kembali untuk mencari tahu semua arah mata angin agar semua siswa mengetahui apa saja sih arah mata angin. Selain itu, nantinya Bu Guru akan mengajak kalian untuk berdiskusi. Nantinya pada saat berdiskusi, Bu Guru harapkan kalian itu mampu menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab, dan juga saat menampilkan hasil diskusi kalian, kalian bisa percaya diri dalam menentukan hal tersebut. Dan yang ketiga, Bu Guru juga mengharapkan nih, nanti kalian akan membaca dena yang akan Bu Guru buat. Kalian akan mampu menentukan lokasi berdasarkan petunjuk arah yang sudah kita pelajari. Nah, gimana? Kalian semangat nggak untuk berpetualang? Semangat. Ada tidak semangat? Nah, karena ada salah satu dari kita yang tidak semangat, sekarang Bu Guru akan mengajak kalian untuk tepuk semangat. Semuanya udah pada bisa? Oke, semuanya bisa berdiri. Ya, pintar sekali. Semangat satu, semangat dua, semangat tiga, gimana? Sekarang kalian udah pada semangat belum? Sudah. Sudah siap untuk berpetualang? Sudah. Oke, kita mulai petualangan kita hari ini. Oke, jadi kita akan memulai petualangan kita hari ini, yang dimana kita akan melakukan petualangan yang sangat seru. Petualangan kita diawali dengan bernyanyi, yang dimana di sini nanti Bu Guru akan ajak kalian bernyanyi arah mata angin. Bisa kalian lihat di sini Bu Guru sudah cantumkan liriknya. Apakah terbaca? Baik, yang warna hijau muda itu nanti Bu Guru yang akan bernyanyi. Selanjutnya yang berwarna hitam nanti kalian yang akan bernyanyi. Dan juga yang berwarna merah nanti kita akan bernyanyi bersama-sama. Yang dimana pada setiap arah mata angin ini nantinya akan ada gerakannya. Jadi sekarang kita menonton dulu videonya agar kalian tahu bagaimana gerakannya. Mengerti? Mengerti. Oke, ditonton dulu ya. Aku berdiri di sini sambil melihat Thomas arah berjalan. Di mana mereka bernyanyi? Aku posisi aku di mana? Aku arah angin, aku berhenti arah angin. Merah, selamat berdaya, selamat tahu aku tahu timur selamat berdaya, selamat tahu aku tahu timur selamat berdaya, selamat tahu aku tahu timur selamat berdaya, selamat tahu
melihat kompas arah barat itu di mana? Namun berdiri di sana sambil melihat kompas posisi arahmu di mana? Aku belum paham arah mata angin, aku belum ngerti arah mata angin. Gerakan dari mana? Timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Bisa. Pintar sekali ternyata anak-anak guru ya. Silakan duduk kembali. Nah, baiklah, tadi kita sudah bernyanyi mengenai arah mata angin. Setelah kita bernyanyi, tadi ada berapa arah mata angin? Berapa? Apa saja? Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Pintar sekali. Jadi arah mata angin itu ada 8. Apa sih kegunaan arah mata angin ini? Nah, arah mata angin ini akan kita gunakan untuk membaca dena nantinya agar kita tahu arah pada saat membaca dena. Nah, selain itu untuk membaca kompas juga kalian memerlukan yang namanya arah mata angin. Sekarang Bu Guru ingin bertanya nih, di sini kalian pernah punya pengalaman nggak kalian tersesat pada saat mencari tempat baru? Ada yang punya pengalaman? Ada? Ada yang punya pengalaman? Coba tolong ceritakan nih kepada teman-temannya. Jadi waktu itu saya pergi ke mall sama mama. Terus karena lupa pegangan mama, saya jadi tersesat ibu. Oh, jadi temannya ini punya pengalaman bahwa ia katanya pergi ke mall bersama mamanya dan juga ia terpisah dari mamanya. Betul seperti itu? Nah, gimana nih caranya Adelia agar bisa kembali ke keluarganya? Saya lapor ke satpam. Oh, jadi Adelia meminta pertolongan dari satpam ya untuk bisa bertemu dengan keluarganya. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara agar kita tidak tersesat dalam mencari tempat baru. Nah, di sini Bu Guru punya sebuah cerita nih. Nah, di sini Bu Guru berencana ingin pergi ke sebuah taman. Bu Guru lihat di TikTok nih, tamannya sangat indah. Yang dimana di sini Bu Guru bertujuan untuk mencari sebuah gazebo ini. Yang nantinya di sini Bu Guru akan mengadakan piknik. Bu Guru di sana akan belajar sambil makan kue dan juga minum soda. Nah, tapi masalahnya Bu Guru tidak tahu bagaimana atau di mana sih letak gazebo ini di taman tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui letak gazebo ini? Itulah yang akan kita diskusikan hari ini. Yang dimana nantinya sebelum diskusi Bu Guru minta tolong kepada kalian untuk membentuk 2 kelompok terlebih dahulu. Oke? Sudah dapat? Ada satu kelompok dengan siapa? Oke, kalau Eka? Sama Dewi. Oke, semuanya sudah dapat kelompok ya. Sekarang di sini Bu Guru kasih waktu kalian 5 menit untuk berdiskusi. Bagaimana caranya Bu Guru bisa mencari gazebo tersebut? Apakah cukup waktunya? Cukup. Baiklah, silakan berdiskusi terlebih dahulu. Baiklah, apakah semua kelompok sudah selesai berdiskusi? Sudah. Sekarang Bu Guru mau tanya nih, dari kelompoknya Adelia, apa sih solusi yang kelompoknya Adelia dapatkan? Menggunakan dena. Menggunakan dena, bagaimana itu? Jadi biasanya di taman itu kan pasti punya dena. Nah, di dena itu kan ada banyak gambar. Jadi di sana kita cari gambar gazebonya, terus kita lihat deh jalannya lewat mana. Oke, untuk kelompok 2, kelompoknya Eka, apa nih solusinya? Membaca tanda lingkungan. Oke, membaca tanda lingkungan. Bagaimana itu caranya kita bisa menemukan gazebo dengan membaca tanda lingkungan? Kita baca tanda lingkungan atau pelang-pelang yang ada di sekitar taman. Oh, jadi kalian menggunakan pelang-pelang yang ada di sekitar taman untuk menemukan gazebo. Sekarang kita sudah mempunyai 2 cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan dana, dan yang kedua, kita bisa menggunakan tanda lingkungan. Sekarang Bu Guru tambahkan satu lagi. Apakah kita bisa mencari gazebo dengan menentukan posisi matahari? Nah, ketiga solusi inilah yang akan kita cari tahu apakah ketiga solusi
Ya, di setiap bangunan ada angkanya. Untuk mengetahui nama bangunannya, kalian bisa melihat informasi tempat yang ada di bawahnya. Baiklah, coba Bu Guru tanya, kalau Bu Guru mau ke ruangan 12, ruangan 12 itu apa ya? Ruang kelas 4 Guru. Oke, berarti kelompoknya Eka sudah bisa. Coba kelompoknya ada, kalau Bu Guru mau ke ruangan nomor 8, Bu Guru mau kemana ya itu? Ke perpustakaan. Benar sekali. Nah, setelah melihat itu, petualangan kita dimulai dari sini. Ayo dibalik semuanya. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Untuk petunjuk pekerjaannya sudah ada di depan. Oke, di sini Bu Guru kasih waktu 20 menit untuk menjawab pertanyaannya. Apakah cukup? Cukup. Oh, di sini kalian harus berdiskusi dengan temannya. Jadi tidak hanya satu orang saja yang mengerjakan, semuanya harus bekerja sama. Oke? Oke, silakan mengerjakan. Baik, apakah semua kelompok sudah selesai mengerjakan? Sudah. Sekarang kita bahas bersama-sama terlebih dahulu ya. Lembar yang ini, coba semuanya sekarang buka lembar yang ini. Kita cocokkan dulu semuanya. Oke, yang pertama, tentukan arah peta angin berdasarkan petunjuk yang kalian dapatkan pada gambar. Apa petunjuknya? Arah matahari. Betul sekali, berdasarkan arah matahari berarti kita bisa mengetahui arah utara dan mana? Di sana. Ya, arah selatan, Di sana. timurnya, Di sana. baratnya, Di sana. betul sekali. Tepuk dulu dong. Pertanyaan kedua, bangunan apa saja yang terdapat di sebelah utara matahari? Perpustakaan. Ruang kelas 3. Sama kantin. Oke, berarti ada berapa ruangan? 3. Sekarang kita mulai ke lembar selanjutnya. Ayo lembar selanjutnya. Sudah terisi semua? Sudah. Sekarang Bu Guru meminta satu kelompok untuk presentasikan hasilnya ke depan. Kelompoknya ada, silakan boleh maju ke depan. Sampai nomor 1 saja. Nanti dilanjutkan kelompoknya. Oke, perkenalan terlebih dahulu ya. Ada teman-teman aku, ada dan itu masih kelompok aku ya. Jadi kita akan presentasi yang udah kita buat yaitu beberapa hal yang kita lakukan pada posisi satu di masa. Kita akan kita dari kita terus terus sampai kita pasti jalan. Apakah sama katanya? Sama. Oke. Lalu ada yang kedua yaitu dari kita lurus perjalanan kita dimulai langsung ke barat sampai di posisi. Apakah sama? Sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari yang kalian buat untuk yang paling efektif untuk menuju ke ruangan 3 dan kata-katanya. Jadi menurut kita yang paling efektif itu urutan 2 yaitu dari gerbang lurus ke timur lalu ke utara dan sampai yang itu karena jaraknya lebih pendek. Jadi apakah dari kelompok Eka sama? Sama. Apakah kelompok Eka mempunyai rute yang berbeda? Mempunyai. Coba tolong dijelaskan yang mana rute yang berbeda untuk kelompok Adel. Terima kasih. Silakan lanjut. Nah, sekarang coba kelompok Eka dan juga Ripayani sebutkan bagian mana yang berbeda. Ayo. Yang depan yang kiri ke arah barat, yang depan ke utara, Ya. yang depan ke timur, yang kiri ke arah utara. Oke, untuk rute yang paling efektif, rute berapa? Rute lurus yang melewati lapangan. Berarti kedua kelompok sama ya, rute yang paling efektif itu yang lurus ke lapangan karena jaraknya lebih dekat. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya nomor 2, 3, 4, dan 5 coba kelompoknya Eka presentasikan ayo. Baik. Ini silakan. Halo semuanya, perkenalkan saya Eka dan teman saya Ripayani. Kita akan membahas LKPD pada bagian 3. Yang pertama, dari lapangan kita berbelok ke utara, kemudian berbelok ke arah barat, dan berbelok ke utara. Setelah melewati bangunan kita akan berbelok ke arah barat. Bangunan apa yang kita temui bangunan setelah selesai itu? Namanya bangunan 2. Apakah kelompok Adel sama jawabannya? Sama. Ya, selanjutnya apa ya? Soal kedua, dari kanan dan lingkungan yang perlukan dari koperasi. Dari gerbang ke belok ke arah kiri, lalu ke arah barat melewati bangunan UKS, dari utaranya ada gedung kelas 6. Oke, jadi pada bangunan itu ada UKS dan juga 2 kelas 6. Apakah Adel sama? Sama. Oke, selanjutnya Kak. Nah, pertanyaan nomor 4, jika kamu berada masih mengatakan di poin sama di poin 1 atau poin 2, bagaimana hukumnya? Nah, dari gerbang kita belok kiri ke arah barat, selanjutnya belok kanan ke arah utara, lalu belok kiri ke arah barat. Nah, dari itu adalah poin 2. Jadi kalau dari 2 kelas 5, kelompok Eka itu memilih toilet 2 ya? Iya.
Belajar mencari tempat baru. Benar sekali. Jadi hari ini kita belajar mengenai arah mata angin, belajar mencari tempat baru agar kita tidak tersesat. Yang dimana kita mendapatkan berapa cara? 3. Nah, betul sekali. Nah, sekarang guru akan mengajak kalian untuk mengerjakan lembar evaluasi. Kalau tadi kalian berkelompok, sekarang lembar ini kalian kerjakan secara mandiri pada kertas lampiran. Siapkan dulu ya kertas lampiran. Baik, apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Sekarang guru ingin mengumpulkan hasil jawaban kalian. Baiklah, terima kasih. Nanti untuk hasilnya akan guru bagikan minggu depan. Nah, itulah tadi pembelajaran kita. Bagaimana? Apakah kalian senang? Senang. Apakah ada materi yang belum dipahami? Sudah tahu semua? Sudah. Baiklah, pasti itu tadi pembelajaran kita hari ini. Kita cukupkan saja. Guru ingin berterima kasih pada kalian karena sudah mengikuti pembelajaran dengan aktif dan juga mau bekerja sama. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, guru akan memimpin doa karena tadi di awal kita awali dengan doa, maka di akhir harus kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk ketua kelas bisa dipimpin penutupnya. Pada asana. Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih.